Sebenarnya kayak butterfly hugs itu salah satu teknik yang aku pernah dapetin waktu aku kuliah, teman-teman. Ini salah satu yang bikin banyak orang-orang dengan masalah trauma bisa memahami trauma dia. Halo teman-teman, bicara tentang masa lalu adalah hal yang mungkin sebagian menggetarkan hati karena mengecewakan, menyedihkan, dan cukup pahit memilukan. Tapi untuk sebagian, masa lalu itu dianggap sebagai sebuah hal yang menyenangkan, justru masa sekarang itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Jadi sebenarnya masa lalu itu adalah sebuah kejadian yang sangat netral ya, karena ada orang yang happy, ada orang yang gak happy. Tapi ada beberapa sebagian yang paling sulit adalah melupakan masa lalu. Mau dia itu menyenangkan mau enggak, kalau kita ingat itu semacam menyakitkan. Contoh ketika kita merasa hidup kita hari ini tidak menyenangkan. Dan ketika masa lalu yang menyenangkan itu muncul, maka yang muncul adalah kita ingin melupakan masa lalu. Itu pikiran kita sebagai manusia. Oke teman-teman, Self Love series kedua kali ini aku pengen menyapa dulu semuanya. Assalamualaikum. Analisa Channel kali ini di series kedua Self Love 7 Days Challenge to Self Love. Ini menjadi salah satu series yang aku akan buat setiap hari untuk post di Analisa Channel supaya teman-teman punya satu kemampuan untuk bisa mencintai diri sendiri. Hayo, siapa yang udah nonton di series 1? Kasih komentar dong di bawah, kira-kira penasaran nggak dengan series kedua ini? Nah, kalau kemarin kita ngebahas tentang self love itu bagaimana cara kita untuk bisa mencintai diri secara utuh, secara penuh, dengan belajar mencintai pencipta kita atau Tuhan kita, Allah gitu ya, itu bisa membuat kita jadi lebih bersyukur terhadap apapun yang sudah diberi dalam tubuh kita, dalam diri kita dan kehidupan kita. Kali ini aku pengen membicarakan sesuatu yang mungkin kalau kita mau mencintai diri sendiri, tapi ada bagian dalam hidup di masa lalu yang sulit untuk kita maafkan. Atau ketika kita berusaha untuk mencintai diri sendiri, yang muncul adalah ingatan-ingatan kebencian dengan pihak-pihak atau figur yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kenapa memaafkan itu penting dalam awal kita mencintai diri sendiri? Gini teman-teman, kita tuh gak bisa memaksa sikap orang lain terus membahagiakan kita. Jadi kalau ada part di mana orang lain tidak menyenangkan, tidak membahagiakan untuk hidup kita, maafkan. Memaafkan itu adalah salah satu cara nih. Jadi memaafkan diri sendiri itu part terpenting sebelum kita memaafkan orang lain. Karena gimana kita bisa maafin orang lain kalau diri kita tuh penuh dengan kebencian terhadap diri sendiri. Makanya Mahatma Gandhi pernah bilang nih, the weak can never forgive. Forgiveness is an attribute of the strong. Jadi dengan memberi maaf itu adalah kekuatan kita sebagai orang yang kuat. Kalau kita nggak kuat, biasanya kita tuh akan sangat lemah untuk bisa memaafkan atau merasa kecewa berlarut-larut. Tapi mereka yang kuat adalah orang-orang yang justru kayak bisa dengan mudah memaafkan dirinya atau memaafkan orang lain. Oke, jadi sebenarnya boleh nggak sih kita tuh marah, kecewa sama diri sendiri? Itu pertanyaan yang muncul juga dalam pikiran aku. Ya pasti boleh dong, namanya juga kita manusia. Itu akan sebagai alarm kita untuk bisa menghargai diri kita dan merasakan kebalikannya. Dengan merasa kecewa, kita bisa merasa puas. Dengan merasa sedih, kita bisa merasa bahagia. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika kita merasakan dengan penuh dan utuh, segera cepat-cepat untuk maafkan diri kita dari kekecewaan itu. Cepat-cepat kita kayak memperbaiki kesalahan itu untuk membuat kita tuh bisa lebih sayang sama diri kita. Nah, kalau masalah kita mau menyelesaikan permasalahan itu kayaknya kok jadi makin membenci ya, jadi makin kesel ya sama diri karena ternyata nggak ada yang bisa dibenerin ya. Nah itu artinya ternyata racunnya adalah kita bertarget untuk bisa menyelesaikan masalah secara otomatis, kayak kita pengen nyelesain atau ngebenerin diri sendiri nih. Tapi kalau misalnya kita tuh kayak dengan mudah, oke, aku memang lagi gagal, aku memang lagi salah, gak apa-apalah, aku lagi gagal, gak apalah aku lagi kecewa, aku akan perbaiki setelah ini. Nah ketika kita bicara gitu bukan berarti langsung result oriented, besok langsung selesai, tara gitu, enggak. Tapi bagaimana kita bisa melalui hari-hari kegagalan kita dengan penuh perasaan sukacita walaupun kita sedang dalam kecewa. Itulah self love, memaafkan diri sendiri itu kunci penting kalau kita lagi dalam titik terendah.
Lalu yang kedua teman-teman, bagaimana kita membuat diri kita bisa merasa nyaman meskipun hidup kita lagi berat. Kadang-kadang we have to let it go gitu. Kita diminta untuk ngebiarin aja. Kayak waktu yang akan ngejawab semuanya sampai kita tuh bisa merasa nyaman di atas ketidaknyamanan diri. Itulah awal kita merasa cinta sama diri kita. Even kita lagi gagal, kecewa, patah hati, sedih, kita bisa tetap cinta sama diri kita. Walaupun saat itu mungkin gak akan ada penyelesaiannya, tapi jawabannya adalah ketika kita berhasil melaluinya, itu adalah keberhasilan diri yang harus kita apresiasi. Maafkan diri kamu kalau kamu lagi gak baik-baik saja. Itu cuma sementara, karena semua akan baik-baik saja. Tenang aja, tapi harus diawali dengan rasa cinta terhadap diri kamu sendiri. Nah yang kedua, selain mencintai diri sendiri diawali dengan memaafkan semua kesalahan pribadi, ada cara kedua nih, yaitu merubah sudut pandang dan narasi kesalahan di masa lalu. Contoh ya, kan setiap manusia pernah berbuat salah. Yang terpenting itu gimana kita mengambil peran untuk bisa menyelesaikan atau mengakui kesalahan itu. Caranya sederhana nih, misalnya kita ngerubah aja sudut pandang kita dari narasi yang kita buat. Ini contoh ya teman-teman, misalnya kamu dulu ngerokok, kamu dulu suka clubbing, kamu dulu suka minum, terus kamu suka pergi malam, pulang pagi gitu, dan hasilnya uang itu nggak jelas. Terus kalau diinget-inget kayaknya uang itu habis untuk kamu foya-foya dan akhirnya kamu kecewa sama diri kamu. Tapi coba dicari sudut pandang yang berlawanan. Oh dulu tuh aku tuh nggak tahu ya cara positif dalam menyalurkan emosi negatifku, makanya aku mencari kebahagiaan dengan aku ke klub malam. Oh dulu tuh aku nggak punya ya orang yang ngingetin aku buat berada di dalam jalan yang lurus dan kebenaran. Oh dulu itu aku nggak punya ya lingkungan yang ngedukung aku buat ngelakuin hal-hal positif. Tapi sekarang aku jadi bisa lebih luas nih menilai kehidupan. Bahwa dulu aku tidak baik-baik saja. Tapi hari ini aku akan bisa menjadi lebih baik lagi karena aku mencintai diri aku dan memaafkan diriku secara utuh dan penuh. Jadi dengan seperti itu kita tuh nggak blaming diri kita too much gitu. Yang bikin salah kita nggak move on adalah kita tuh nyalahin diri kita terus tapi kita nggak lakuin apa-apa. Dan kalau kita merubah narasi dengan merubah sudut pandang bahwa kita dulu memang pernah ada di situasi yang salah dan it's okay kalau dulu kita salah, tapi hari ini maknanya adalah kita bisa mengetahui bagaimana kita supaya tidak salah lagi. Bagaimana hari ini supaya kita benar, bagaimana hari ini biar kita tidak terjerumus lagi di dalam cara itu. Belajar memaklumi untuk kemudian pada akhirnya bisa memaafkan dan mengambil hikmah adalah ilmu dari setiap kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Belajar memaafkan dan memaklumi diri sendiri adalah bagian terapi tahap awal untuk kita bisa mencintai diri sendiri. Cobain deh teman-teman, setiap manusia itu punya kesalahan kok, setiap manusia punya kekhilafan kok. Tapi yang kita lakukan bukan dengan menyalahkan diri kita terus. Kita nggak akan bisa move on kalau kita masih blaming diri kita secara berlebihan. Tapi coba akui kesalahan kita dan jangan ulangin lagi. Dan itu dulu, bukan sekarang. Dulu bisa terjadi karena memang belum ada skenario yang membuat kita paham tentang semuanya. Oke, nah yang ketiga adalah self-forgiveness therapy. Jadi ini tuh kayak aku pengen ngajak teman-teman untuk memaafkan diri kamu. Dan kamu bisa coba dengerin podcast aku yang tentang bagaimana kita bisa guide diri kita untuk meditate, untuk healing dengan waktu yang tenang. Di situ juga banyak sih panduan musik-musik juga yang bisa kalian cari. Sebenarnya kayak butterfly hugs itu salah satu teknik yang aku pernah dapetin waktu aku kuliah teman-teman. Ini salah satu yang bikin banyak orang-orang dengan masalah trauma bisa memahami trauma dia. Dia bisa menyayangi dirinya. Jadi kayak kamu silangkan tangan begini, ini namanya posisi butterfly hugs. Terus kamu lagi-lagi pernafasan, ini melatih mindfulness kita, melatih kesadaran kita secara utuh. Tarik nafas. 478 seperti biasa. Dan dengan butterfly hugs ini jangan lupa kamu menepuk bahu kamu sebelah kanan. Misal nih, tadi kita lagi mau bikin skenario bahwa dulu kita nggak paham. Oke, diakuin saja, tepuk bahu kamu dengan tangan kanan kamu. Bahu kiri dengan tangan kanan. Hai Analisa, nggak apa-apa kalau kemarin kamu salah. Dulu itu kamu nggak ngerti caranya supaya kamu nggak salah. Dulu itu nggak ada yang dukung kamu. Dulu itu wajar kalau kamu tuh terjerumus dalam kehidupan itu. Ini misalnya gitu ya. Oke, terus tepuk bahu kanan dengan tangan kiri. Hai Analisa,
Tapi hari ini kamu lebih menyayangi diri kamu. Kamu lebih bisa menghargai diri kamu. Dan ini salah satu cara kamu untuk bisa move on dan memperbaiki kesalahan itu. Kamu kemarin sedih, tapi maafkanlah kesedihan itu. Maafkan diri kamu yang salah. Itu cuma sementara. Dan kamu akan baik-baik saja. Terus peluk diri kita sekuat mungkin teman-teman. Ini kayak salah satu cara aku kalau aku lagi ngerasa sendirian, aku lagi ngerasa butuh dukungan dan aku ngerasa kayak gak ada yang bisa mendukung aku bicara sama diri aku sendiri dan aku bicara sama penciptaku. Tapi jangan di tempat keramaian ya, ntar kayak orang lihat aneh banget nih gitu ya. Abis nonton Analisa Channel kenapa jadi pada ngomong sendiri gitu. Tapi ini kita lakukan di kamar dengan relax. Oke, tepuk bahu kanan, tepuk bahu kiri, dan kuatkan diri kita, yakinkan diri kita semua baik-baik saja. Semua cuma sementara, gak apa-apa, kamu pasti bisa. Itu tadi salah satu self forgiveness terapi teman-teman. Tapi kalau kamu pengen tahu seperti apa, segera aja ke psikolog atau mungkin ke konselor. Kamu bisa hubungin tim APDC Indonesia juga. Ya follow Instagramnya karena mungkin dengan teknik yang kamu bisa lakukan di rumah akan berbeda kalau kamu akan didampingi oleh profesional. Itu aja dari aku di episode series kedua Self Love kali ini. Dan aku pengen ngajakin kamu buat challenge. Coba kamu tuliskan, kalau hari kemarin tuh kamu menuliskan di minggu pertama kelebihan dan keunikan yang kamu punya. Hari ini tuliskan apa yang menjadi kesalahan kamu di masa lalu. Kegagalan kamu, kekecewaan kamu. Dituliskan semuanya secara sadar dan utuh. Terus kalau udah kamu ucapkan, aku dulu. Terus kemudian bikin skenarionya dengan narasi yang berlawanan. Ya dulu aku gitu karena aku tuh begini. Dan tuliskan juga apa yang akan kamu lakukan untuk bisa tidak seperti itu lagi. Yakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan kesedihan kamu hanya sementara. Itu cara kita mencintai diri kita secara utuh dan penuh. Terima kasih udah berproses dan thank you yang udah nonton Analisa Channel. Kalau kamu suka dengan tema dan topik ini di series kedua ini, kamu bikin aja reviewnya, sebarkan sebanyak-banyaknya dan jangan lupa tag Instagram aku Analisa Widianingrum plus APDC Indonesia. Thank you ya udah berproses. Assalamualaikum.